Selamat pagi Sobat STTII dimanapun berada. Bersyukur untuk hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Beragi Renungan Pagi. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan berupa renungan. Namun sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau percayakan lagi Tuhan, kami boleh merasakan hari yang baru ini Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau datang kepadamu, dengan kami sebentar mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berapi hati kami dan pikiran kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti setiap firman dan hamba-Mu yang akan menyampaikan ini. Kiranya juga Engkau berkati Tuhan, dan biarlah kiranya firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan dapat menjadi kekuatan, pedoman dalam kehidupan kami, dan terlebih juga dapat mendorong kami dan memotivasi kami untuk kami dapat semangat dalam menjalani hari ini, terlebih dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan pagi yang berjudul Tetaplah Bergembira di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-6 untuk kita semua. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Setiap kita atau semua orang pasti ingin hari-harinya itu berjalan dengan baik, ada sukacita dalam hatinya, bisa bergembira selalu, dan banyak hal-hal juga yang akan diusahakan untuk supaya bagaimana kita bisa tetap hari ini itu rasanya tetap bisa bergembira, tetap bisa bersukacita, baik dalam pekerjaan kita, baik kita dalam keluarga, dimanapun kita berada. Dan kadang-kala kita tidak sadar hal-hal yang di sekitar kita itu benar dapat membuat kita, dapat mendorong kita untuk bisa bersukacita, untuk hati kita bisa bergembira. Misalnya dengan kita memiliki uang yang cukup, dompet kita tidak kosong, kita rasanya bisa tetap tenang, tetap bergembira. Atau kita bisa makan yang cukup hari ini. Terus mungkin kita punya jaminan rumah, atau kita punya hal-hal yang baik ke depan yang itu sepertinya kita tidak perlu khawatirkan lagi. Atau kita juga mungkin punya keluarga yang sangat mendukung kita. Kita punya keluarga yang lengkap yang senantiasa bersama dengan kita. Namun kadangkala juga hal itu tidak selama-lamanya bisa bersama dengan kita. Karena apa? Hal-hal yang baru saja saya sebutkan tadi itu semua sifatnya sementara. Dan ada banyak hal juga yang dapat membuat kita untuk tidak lagi bergembira, tidak lagi bersukacita. Dan untuk itu saya pada saat ini ingin menyampaikan salah satu bagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang atau dalam Alkitab banyak sekali mendefinisikan bagaimana kehidupan orang supaya berbahagia, apa yang harus kita lakukan. Dan salah satunya di dalam surat 1 Petrus ini, sebelumnya tentang surat 1 Petrus ini pun yang ditulis oleh Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen kala itu, yang mana mereka sebagai orang-orang percaya yang mereka mengalami suatu pencobaan, mereka mengalami berbagai-bagai penderitaan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mau mempertahankan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Dan bahkan setelah mereka, seperti yang kita ketahui juga, sejarah kekristenan itu diawali juga dan dilalui juga dengan proses yang namanya melalui berbagai-bagai penderitaan, hingga kita boleh sampai juga di titik ini. Dan penderitaan itu tidak bukan yang mereka rasakan, yang mereka dicela, mereka dihina, bahkan tidak sedikit juga mereka dianiaya. Melalui
pengorbanan itu yang dirasakan juga oleh jemaat saat itu, atau orang-orang di kala itu. Dan karena itu pun Petrus sendiri ingin memberikan dorongan, semangat kepada orang-orang percaya kala itu, jemaat kala itu, untuk mereka mau tetap bergembira. Mereka karena apa? Ada alasan mengapa kita sebagai orang percaya atau orang-orang di kala itu untuk mereka bisa untuk bergembira. Sekalipun kenyataannya ya mereka berduka cita. Ada banyak hal yang membuat mereka berduka cita. Nah, pada bagian ini ada alasan juga mengapa kita sebagai orang percaya harus tetap bergembira. Alasan yang pertama dijelaskan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, karena ada jaminan hidup kekal. Jaminan hidup kekal. Kalau kita mendengar kata jaminan, pasti kita sudah merasa aman ya. Oh, kalau kita mau ke sana ada jaminan. Ada jaminan untuk supaya kita bisa aman. Misalnya dalam keamanan. Dan dalam hal ini pun, dalam ayat ini juga memberitahukan adanya jaminan hidup kekal. Hidup kekal yang dikatakan di ayat ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kata hidup penuh harapan. Setiap kita ketika kita mendengar masih ada harapan, pasti itu akan menggugah hati kita, menggugah semangat kita bahwa oh ya masih ada harapan, karena tidak kita dalam seiringnya perjalanan kita juga tidak luput dengan yang namanya kegagalan, kekecewaan. Dan ketika kita mendengar suatu kata masih ada kesempatan, masih ada harapan, itu secara tidak langsung membuat diri kita bisa semangat. Sama juga halnya dengan ini. Firman Tuhan mengatakan hidup kita yang di dunia ini, yang sementara ini penuh harapan. Tapi jika kita meyakini bahwa kelak kita sebagai orang-orang percaya ini memiliki jaminan hidup yang kekal nantinya. Dan jaminan itu ada di sorga. Dikatakan di ayat yang keempat tadi, bahwa yang kita terima nanti itu adalah suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang mana itu tersimpan di sorga. Di sorga kelak berarti akan kita terima, berarti ada harapan, dan itu akan kita terima nanti, yaitu bagi kamu. Dalam firman Tuhan dikatakan kamu di sini adalah bagi orang-orang percaya, orang percaya yang sudah lahir baru. Dan ini berarti mau mendorong juga kepada kita, refleksikan kepada kita sebagai orang percaya, sudah sejauh mana diri kita terus berusaha untuk menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya pun kita tetap bisa bergembira di dalam Tuhan. Alasan yang kedua, karena ada pemeliharaan Tuhan. Di ayat yang kelima, saya bacakan untuk kita, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kata dipelihara dari beberapa terjemahan ini mengartikan sebagai dilindungi atau dijaga, yang merujuk kepada pemeliharaan Tuhan ini sejauh bagaimana Tuhan juga melindungi kita, Tuhan menjaga kita sampai saat ini. Kita bisa melihat sejauh ini sampai di mana, atau sudah sampai di mana nih Tuhan menyertai kita. Apa saja yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, apa saja yang Tuhan sudah berikan untuk kita, pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan. Dan sejauh itulah juga ternyata kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan itu semua dalam kekuatan Allah. Dikatakan di ayat kelima tadi, dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan dari kekuatan manusia atau dari
hal-hal yang di awal tadi saya sebutkan. Tapi di sini langsung daripada Allah. Dan ini juga merujuk kepada dalam penantian kita di bumi ini. Maksudnya adalah kita masih berada dalam perjuangan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan masih bilang kita masih dalam menanti-nantikan. Dan dalam penantian kita inilah Tuhan memelihara kita. Dan dalam bagian ini pun firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita untuk kita mengecilkan, bahkan kalau bisa tidak perlu takut ataupun juga khawatir dalam kehidupan kita, karena ada pemeliharaan Tuhan. Dan itu dapat menjadi alasan kita untuk kita dapat bergembira di dalam Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Di bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 6, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya, Tuhan Yesus juga mengatakan, Tuhan Yesus berkata dengan ciptaannya, yaitu kepada burung-burung yang di udara, sebagai ciptaan yang sederhana, Tuhan saja pelihara, apalagi kita. Dan dalam bagian ini pun, Tuhan juga berkata dengan kita, Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menjaga kita, dan Tuhan masih melindungi kita. Dengan itu, pada bagian ini kita punya dua alasan untuk kita bisa tetap bergembira. Yang pertama, kita memiliki jaminan hidup kekal. Dan yang kedua, ada pemeliharaan Tuhan. Kiranya kita bisa terus semangat, baik dalam setiap tugas kita, bahkan untuk hari ini dalam kita menjalani kehidupan kita. Kiranya juga supaya hati kita ini dapat diteguhkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam 111.